Selamat datang di GTA channel paling canggih di 2021. Ratusan kali pertanyaan ini datang ke GTA ID. Bang, bedanya dua monitor ini apa? Atau bagusan mana antara G2 atau G2E? Ya, video ini gue bikin untuk menjawab pertanyaan itu sekali untuk selamanya. Ya, kalau gue perhatiin dari gambarnya sebenarnya gue bisa langsung tahu kalau bedanya di stand-nya aja. Tapi gue cukup curiga dengan panelnya ada perbedaan juga. Di video kali ini kita bahas lebih lengkap bedanya, biar lebih afdol juga bandinginnya. Gue udah datengin keduanya buat kalian dan gue tes dua-duanya. Dari dusnya keduanya sih beda banget ya. Di 24G2 lebih terkesan gaming mewah gitu, sedangkan 24G2E lebih standar aja, terkesan monitor biasa aja. Pembeda paling jelas dan kelihatan sih pada kaki dan standnya, di mana 24G2E di sini terkesan murah banget. Bahkan untuk pasang standnya itu kita pakai klep aja. Ini kalau gua cek lagi sih kaki dan standnya sama persis sama yang dipakai di 24G2E5 IPS 75Hz nya. Tinggi maksimum kedua monitor juga beda. 24G2 lebih tinggi, kalian bisa lihat. Ini sengaja gue samain biar enak lihatnya. Karena head adjustment-nya dia ada head adjustment. Dan pastinya di 24G2 jauh lebih luasa karena dia full ergonomic stand. Ada tilt, head adjustment, swivel, dan vertical. Sedangkan di G2E-nya cuma tilt doang. Untuk kelengkapan keduanya sama di sini, manual book, kabel power, dan satu kabel DisplayPort. Port yang ada di monitornya juga sama, 2 port HDMI 1.4, satu DisplayPort 1.4, satu port D-Sub, dan audio jack. Terakhir ada port power. Secara penampilan keduanya itu sama persis dari bodinya, desainnya, dan kalau kalian mau lihat review lengkapnya untuk 24G2, gue taruh videonya di card di atas. Kalau dari spek di atas kertasnya dari AOC, monitor 24G2 ini punya 23,8 inch IPS panel flat, Full HD resolution, refresh rate 144Hz yang bisa kita capai pakai HDMI atau DisplayPort. Brightness diklaim 250 nits dengan kontras 1000:1. Support FreeSync dan G-Sync compatible lewat DisplayPort tentunya. Response time-nya 1 milisecond yang sekaligus kita bandingin sama 24G2 pengetesan UFO-nya. Di sini color gamut diklaim tinggi banget, MTHC 110%, sRGB 126%, dan DCI-P3-nya 101%. Dan tentunya kita tes pakai data color sekaligus gue taruh hasilnya berdampingan ya, 24G2 dan 24G2E supaya kalian bisa lihat perbedaannya. Di sini untuk 24G2 gue tes ulang juga, soalnya gue takutnya dulu pas gue tes pertama kali itu pakai HDMI yang masih ke limited. Untuk penjelasan lengkap HDMI limited, cek video card di atas juga. Karena butuh penjelasan sendiri itu. Color gamut yang kita dapetin di sini lumayan tinggi, tapi ya nggak setinggi di klaimnya. 100% sRGB, 85% Adobe RGB, 92% DCI-P3, dan 82% NTSC. Ternyata hasil G2E ini masih di bawah sedikit dibandingin G2. Nah, di brightness-nya ini kelihatan jelas mana panel yang lebih bagus. G2E cuma bisa dapetin brightness 251,5 nits dengan kontras 990 banding 1. Sedangkan G2 max-nya bisa dapetin 381,4 nits dengan kontras 1350 banding 1. Untuk color uniformity nggak ada yang terlalu beda gimana, keduanya punya hasil rata-rata. Sedangkan untuk luminance uniformity di brightness 100% kita bisa lihat 24G2 jauh lebih rapih dibanding G2E. Nah, untuk keakuratan warna nih, G2 jauh lebih bagus dibanding G2E. Di G2E kita dapetin maksimum di 3,35 delta E dengan average 1,58 delta E. Sedangkan G2 maksimumnya udah sentuh di 2,46 delta E dengan average-nya rendah banget ke 0,83 delta E. Setelah dikalibrasi pun masih tetap sama, G2 jauh lebih akurat. Overall rating yang dikasih data color ke kedua monitor ini sama di 4,5 poin, tapi kita bisa lihat hasilnya tetap jauh lebih baik di 24G2. Oke, kita masuk ke pengetesan bleeding. Kalian bisa lihat di sini gue play sebuah video atau sebuah gambar gelap. Yang kakinya yang silver, yang sebelah kanan itu G2, ini G2E. Ya, dua-duanya nggak ada indikasi bleeding, tapi ini nggak menjamin kalau unit yang kalian pegang ya nggak ada bleeding sama sekali. Tapi keduanya punya kualitas yang cukup clean. Ya, di sini yang gue tes 24G2E karena 24G2 udah pernah juga gue review. Tapi sebenarnya basically mereka berdua semua AOC, bahkan bukan mereka berdua, semua AOC itu sama ya. Tab pertama ada kontras, brightness, eco mode, di sini preset, gamma, DCR jangan nyalain, HDR effect juga jangan nyalain, nggak penting. Gue sih nggak ngerti HDR effect itu apa sih, kayak efek-efek seakan-akan HDR gitu ya, cuma nggak ngefek. Kadang-kadang malah warnanya terlalu oversaturated menurut gue. Di sini color temperature pilihnya user kalau gue biasanya, jangan yang lain. Kadang-kadang bisa dapetin brightness yang lebih terang,
Picture boost, ini gue juga kurang ngerti ya, fitur AOC yang gue kurang ngerti. Jadi dia bisa ngeboost warnanya jauh lebih terang tuh, lihat tuh. Tuh, jadi kayak ada kayak pelapisan tuh, kalau misalnya lihat ya. Bisa diatur juga berapa gedenya. Aku matiin dulu. OSD setup ini juga nggak terlalu penting ya, buat OSD doang. Habis itu gaming. Nah di sini shadow control yang biasanya gue pakai buat ngerubah dia seakan-akan warnanya IPS. Jadi motion blur bisa ketekan. Gaming mode itu buat apa ya? Oh, buat kayak preset lagi gitu ya. Tapi gue nggak pernah pakai sih. Gue pakai yang off aja. Ya, habis itu ada MD freezing, frame counter kalau lu pakai, kalau lu butuh. Habis itu apa lagi? Oh, low blue light mode di sini kalau penting. Overdrive untuk nurunin motion blur, tapi yang nggak terlalu efektif. Kadang-kadang bisa overshoot kalau lu hajar yang paling tinggi. Di sini paling tinggi apa ya? Strong. Biasanya strong itu paling tinggi overshoot. Jadi kayak ada pelangi di belakang UFO. Nggak worth it jadi. Ekstra yang terakhir, input select, bla bla bla, dan reset. Dan kalau nggak salah waktu itu sempat ada yang nanya ke gue 24G2 yang mana bang buat munculin crosshair. Ternyata ada di tombol kanan kalau nggak salah. Nah ini cuma ada crosshairnya satu ya. Cuma tipe merah ini doang. Lu udah nggak bisa dapetin yang lain sih. Kalau lo bagi lu yang nanya ya, pencet yang ini tombol kanan. Kalau di sini munculnya kanan. Lu mau matiin lagi ya pencet lagi mati. Ya. AOC 24G2E harganya di 2,5 juta, sedangkan 24G2 doang di harga 2,8 juta. Garansi yang dikasih sama sistem AOC sekarang ini masih 3 tahun yang dipecah, 1 tahun full garansi dan 2 tahun sisanya servis aja. Saingan lengkapnya ada di GTD Top 10, videonya gue taruh di card lagi di atas, ditambah 2 monitor yang harganya kemarin dibanting di Desember 2020. Yang ternyata harganya masih stabil sampai sekarang. Ada Asus VG249Q dan ViewSonic XG2405 di 2,9 juta. Kalau gue disuruh milih dari kedua monitor ini, pasti gue akan pilih 24G2 yang ini. Tapi kalau disuruh milih dengan brand lainnya, pastinya gue nggak akan mau pilih AOC, karena dengan kita keluar lebih mahal 100-200 ribu, udah ada Asus dan ViewSonic yang kasih garansi 3 tahun full dan masih dikasih speaker juga. Apalagi kita juga udah tes hasil dari Asus, kualitas panelnya jauh lebih akurat dibanding AOC 24G2 ini. Memang ada info dari AOC akan beralih ke garansi 3 tahun full di tahun 2021 ini. Tapi sebelum itu terjadi, posisi AOC 24G2 di 2,8 juta makin hari makin tercekam dengan brand lainnya terus-terusan turun harga. Itu review kita sekaligus menjadi jawaban untuk orang-orang yang nanya kemarin-kemarin ini. Gue Eldun dari GTD, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap cantik.